Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endi Sugandi, tingkat 3B, S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan konseling KB, yang dimana pengertian dari konseling KB itu memberikan pengetahuan atau informasi kepada klien terkait bagaimana cara, metode, dan alat kontrasepsi, yang dimana bertujuan yaitu untuk mempermudah pasien dalam mengambil keputusan KB apa yang sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, untuk anamnesa, apa yang harus dikaji atau apa ya harus dikaji, yang pertama itu riwayat melahirkannya, terus riwayat penyakitnya, riwayat menikahnya, serta riwayat penggunaan KB sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indi Sugandi, saya mahasiswa dari Stikes Sukabumi. Kalau boleh tahu, Ibu dengan Ibu Windri bukan? Iya, betul. Nah, Ibu kedatangan kemari karena apa ya? Tadi saya datang ke sini karena mau konseling KB, terus diarahin ke ruangan ini. Ya, Ibu benar sekali ya. Jadi di klinik ini menerima seseorang yang ingin berkonsultasi tentang KB ya. Nah, jadi di sini saya sudah membawa medianya nih, media lembar balik tentang kontrasepsi KB, dan di sini ada leaflet yang nantinya bisa Ibu bawa pulang ke rumah ya. Nah, sebelumnya ketika kita masuk kepada pembahasan, apa yang Ibu ketahui tentang KB, Bu? Yang saya ketahui sejauh ini sih KB itu untuk menunda kehamilan ya. Ya, benar sekali ya, Bu. Nah, kita langsung saja kepada pembahasan. Di sini ada jenis-jenis KB, Bu. Itu ada 3 ya. Ada yang hormonal, terus yang non hormonal, dan yang terakhir yaitu ada yang permanen. Nah, untuk yang pertama yaitu yang jenis KB hormonal, yaitu ada 3 ya, Bu. Ada pil, ada suntik, dan ada implan. Nah, untuk pil ini ada 2, yaitu ada mini pil dan ada pil kombinasi. Selanjutnya yaitu untuk suntik ada 2 juga, ada yang 1 bulan dan ada juga yang 3 bulan. Nah, yang selanjutnya itu implan, Ibu. Nantinya akan dilakukan tindakan pemasakan di area lengan Ibu. Selanjutnya yaitu ada jenis KB yang non hormonal, Bu, yaitu ada kondom, ada IUD, ada juga tisu KB. Nah, kalau yang IUD ini nantinya akan dipasangkan di uterus Ibu. Ada 2 juga, ada yang hormonal, ada juga yang pakai logam gitu. Nah, selanjutnya untuk KB permanen ada tubektomi dan ada vasektomi, Bu. Nah, untuk tubektomi disebut juga dengan sterilisasi, yaitu dilakukan tindakan pengikatan atau pemotongan pada organ wanita, yaitu tepatnya di uterus, di tubuh falopi. Sedangkan yang vasektomi yaitu dilakukan tindakan pemotongan maupun pengikatan pada organ laki-laki, yaitu tepatnya di vas deferens. Itu. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Ibu? Tadi ada tisu buat sama juga kan untuk KB. Nah, itu gimana pakainya? Ya, pakainya cuma dioleskan saja, yang nantinya kita akan bahas tentang kekurangan dan kelebihannya di lembar balik yang berikutnya, Ibu. Nah, selanjutnya itu untuk mekanisme kerja dari KB hormonal ini, yang pertama itu ada KB pil atau pil KB. Nah, jadi pil KB ini dikonsumsi melalui oral atau mulut ya, Bu, yang dimana fungsi atau kerja dari pil KB ini nantinya akan menekan hormon ovarium. Nah, selama siklus head yang normal, sehingga nantinya akan menekan pada bagian otak, terus akhirnya dapat mencegah ovulasi ya, atau pembuahan. Yang selanjutnya yaitu suntik KB. Nah, jadi suntik KB ini nantinya akan mengentalkan leher lendir di leher rahim atau serviks tepatnya ya, sehingga sperma yang akan menuju ke uterus itu akan terhalang. Selanjutnya ada pemasangan implan. Nah, implan ini mekanisme kerjanya yaitu melepaskan hormon progestin, Bu, ke dalam darah sedikit demi sedikit ya, yang dimana fungsi dari progestin ini yaitu mencegah indung telur atau ovarium melepaskan sel telur serta mempertebal lendir pada serviks, sehingga mencegah terjadinya ovulasi seperti itu ya. Ini yang KB hormonal. Selanjutnya yang
KB non hormonal, itu ada 3 ya tadi, ada kondom, IUD dan tisu KB. Nah, untuk yang kondom ini dapat menampung air mani dan sperma di dalam kantong kondom sehingga mencegahnya memasuki saluran reproduksi pada wanita. Selanjutnya yang IUD yaitu menghalangi sel sperma untuk masuk ke tuba Fallopi Bu sehingga mencegah terjadinya ovulasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu tisu KB. Nah, tisu KB ini mengandung zat aktif jenis surfaktan yang berfungsi untuk melumpuhkan sperma ya. Ini yang KB non hormonal. Selanjutnya yang permanen yaitu ada tubektomi dan ada vasektomi. Nah, yang tubektomi ini dilakukan tadi ya sudah dijelaskan yaitu pemotongan atau pengikatan pada tuba Fallopi pada organ wanita ya. Sehingga dengan demikian sel telur pun tidak akan bisa menemukan jalan menuju ke rahim dan tidak bisa berovulasi nantinya. Selanjutnya yang vasektomi yaitu memblokir atau memotong vas deferens pada organ laki-laki tadi ya sudah dijelaskan pada awal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan pada masing-masing alat kontrasepsi. Yang pertama yaitu ada pil KB. Nah, untuk kelebihannya ini mampu mengurangi gejala PMS Bu, yaitu atau sindrom pramenstruasi. Terus kelebihannya itu banyak ya, ada melindungi Anda dari penyakit radang panggul, terus tidak mengganggu seks. Nah, untuk kelemahannya yaitu tidak melindungi Anda dari berbagai jenis penyakit seperti HIV, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu bisa meningkatkan tekanan darah dan dapat meningkatkan resiko pembengkuan darah dan kanker payudara. Ini yang pil KB. Selanjutnya kita masuk ke suntik KB Bu. Nah, untuk kelebihannya ini sangat efektif ya, yaitu pencegah kehamilan pada jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk kekurangannya ini dapat terjadi keputihan, terus jerawat, rambut rontok, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya yaitu ada implan. Nah, untuk kelebihannya di sini yaitu sebagai pelindung jangka panjang hingga 3 tahun atau 5 tahun Bu. Jadi sangat lama ya. Nah, selanjutnya yaitu tidak perlu repot mengikat untuk konsumsi pil KB atau disuntik secara teratur. Jadi simple gitu ya kalau memakai implan ini. Selanjutnya untuk kelemahannya yaitu tidak dapat mencegah penyakit menular seksual seperti tadi HIV seperti itu, serta biaya lebih mahal untuk kelemahannya. Selanjutnya yaitu ada kondom. Nah, untuk kelebihan dari kondom ini yaitu penggunaan yang tepat bisa mencegah kehamilan, terus tidak akan mengganggu kesehatan pemakai maupun pasangan. Nah, untuk kelemahannya yaitu keberhasilan kontrasepsi ini ditentukan oleh cara pemakaian dan kondisi kondom, serta mengganggu hubungan seksual karena tidak bisa bersentuhan langsung. Selanjutnya untuk IUD ya. Kelebihan dari IUD ini yaitu dapat mencegah kehamilan dalam waktu jangka panjang serta mudah dilepas kapanpun ketika ingin hamil kembali. Nah, untuk kekurangannya yaitu nanti ibu mengalami mual, terus perut tidak nyaman, dan resiko posisi IUD ini dapat bergeser ke luar rahim. Itu kekurangannya ibu. Nah, selanjutnya kita masuk pada tisu KB. Nah, untuk kelebihan dari tisu KB ini yaitu alat kontrasepsi ini efektif mencegah kehamilan jika digunakan dengan benar. Dan kekurangannya itu kemungkinan terjadinya infeksi pada saluran kemih ibu. Nah, selanjutnya di sini kelebihan dan kekurangan vasektomi Bu. Nah, untuk kelebihannya pada vasektomi ini adalah operasi kecil yang aman, sangat efektif dan bersifat permanen Bu, serta baik dilakukan pada laki-laki yang memang sudah tidak ingin memiliki anak. Nah, untuk kekurangannya yaitu
ada sedikit rasa sakit dan ketidaknyamanan beberapa hari setelah operasi, dan rasa sakit ini biasanya bisa hilang dengan konsumsi obat ringan, serta seringkali harus melakukan kompres dengan es selama 4 jam, jadi agak lama ya, untuk mengurangi pembengkakan pendarahan dan rasa tak nyaman, serta harus memakai celana yang dapat mendukung skrotum selama 2 hari. Selanjutnya yaitu pada kelebihan dan kekurangan tubektomi. Nah, untuk kelebihan pada tubektomi ini yaitu tidak mempengaruhi hormon dan hanya perlu sekali tindakan serta tingkat keberhasilan yang tinggi dalam mencegah kehamilan. Nah, untuk kekurangannya yaitu tidak dapat melindungi dari penyakit menular seksual sehingga masih memerlukan alat kontrasepsi lain saat berhubungan seks seperti kondom itu. Nah, mungkin cukup sekian ya Bu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kan tadi sudah disebutkan beberapa metode ya dan alat kontrasepsi. Nah, Ibu minat yang mana Bu? Kayaknya saya minat suntik deh. Yang suntik KB ya? Iya. Nah, Ibu kan minat pada suntik KB. Coba Ibu jelaskan kelebihan serta kekurangannya, Bu. Kelebihannya, saya kan pelupa nih. Kalau minum pil KB kan setiap hari. Ya. Kalau yang suntik kan 3 bulan tuh ada jaraknya. Jadi lebih enak. Terus juga nggak mengganggu hubungan seks juga kan. Ya. Nah gitu. Ya. Nah, Ibu sudah memahaminya ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan tentang konseling KB ini. Nah, jika nanti Ibu ada kendala maupun ingin berkonsultasi lagi, nanti Ibu bisa datang kembali ke sini ya. Baiklah, kalau begitu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.